menceritakan tentang cara berdakwah yang baik, yang santun. Ketika berteman orang baik, tentu itu satu kebaikan yang luar biasa karena kita bisa nyaman dengan kebaikan itu. Tapi yang sedang belum baik, karena itu juga bangsa Indonesia, juga tetangga kita, saudara kita harus dakwah, merangkul supaya mereka jadi baik. Sehingga dengan demikian kita tidak merasa benar sendiri, tidak merasa yang paling superior, yang paling membawa amanat kebenaran. Saya tidak banyak memberi nasihat karena ini sudah menjadi perilaku bangsa Indonesia. Di antara perilakunya adalah al-kaffu anis syarr, menahan diri supaya tidak merugikan orang lain. Ada sebuah hadis ketika Nabi mengatakan seseorang harus melakukan sedekah kebaikan untuk orang lain. Ada sahabat yang tanya, lalu kalau saya tidak mampu ya Rasulullah? Jawabannya Nabi, takuffu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsi. Yang penting aktivitas kamu, ucapan kamu, atau keputusan politik kamu, atau apa saja yang kamu lakukan tidak merugikan orang lain. Takuffu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsi. Jadi di antara kebaikan Islam adalah kita kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, setidaknya tidak merugikan orang lain. Dengan demikian maka agama ini menjadi berkah bagi semua, jadi rahmatan lil alamin. Banyak yang belum sadar bahwa kaum perempuan memegang peran strategis dalam menjaga persatuan dan membangun sebuah negara. Bagi saya, perempuan merupakan tiang negara. Al-mar'atu ibadul bilad, faiza saluhat saluhatil bilad, faiza fasadat fasadatil bilad. Maka memperkuat negara dengan membangun perempuan. Selama 18 tahun, saya melayani masyarakat. Saya melihat kontribusi perempuan memberi dampak yang sangat signifikan bagi keluarga, komunitas, kota, bahkan negara. Bahkan dalam kondisi yang penuh tantangan seperti saat ini. Mereka merawat keluarga, mencerdaskan generasi bangsa, hingga berkarya menjadi kebanggaan Indonesia. Untuk itu, kita tidak bisa mengecilkan kontribusi perempuan dalam membangun masa depan. Kinilah saatnya perempuan untuk bangkit, bersatu, membangun negeri. Ketimpangan sosial yang sangat kita rasakan selama ini itu membuat banyak pengangguran, banyak kemiskinan, dan daya beli masyarakat yang rendah. Apalagi di saat pandemi COVID-19 yang berkembang di Indonesia sejak bulan Maret yang lalu, membuat kita semakin khawatir, kita semakin panik karena kemiskinan semakin mendalam, karena melihat keadaan mereka yang amat sangat memprihatinkan. Saya turun ke masyarakat, berbagi di kota Solo sejak bulan Maret, dan saya saksikan, saya berinteraksi langsung dengan puluhan ribu masyarakat di kampung-kampung, di kota-kota, di berbagai provinsi di Indonesia. Ini sangat menyakitkan. Seandainya di setiap kota itu ada 100 atau 200 orang yang mau peduli berbagi seperti yang saya lakukan selama ini, insya Allah dana bansos seperti itu nggak diperlukan lagi. Saya mempraktekkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang harus kita perjuangkan untuk rakyat Indonesia. Itu yang saya mengetuk hati saudara-saudara saya di seluruh Indonesia yang memiliki, yang mempunyai kelebihan. Monggo, ayo kita berbagi. Ayo, kalau kita bicara demi NKRI, ini saatnya sekarang kita ini bersatu, berbagi bersama-sama. Mudah-mudahan kepedulian kolektif ke depan ini bisa terjaga. Menjaga persatuan di Indonesia membutuhkan peran pemuda di dalamnya. Indonesia itu sudah kaya dengan pemuda yang berani dan kreatif. Setiap peran dari kita merupakan aspek penting bagi usaha kolektif untuk pembangunan di Indonesia. Pada masa yang penuh tantangan ini, kontribusi kita adalah kunci untuk membuka semangat baru. Sudah menjadi kewajiban kita bagi para pemuda untuk menjadi harapan bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Yang mengkritik itu sudah banyak, tapi yang Indonesia butuhkan adalah para pencari solusi. Mari kita ubah kritik menjadi aksi dan sendiri menjadi kolaborasi. Peran anak muda dalam demokrasi dibutuhkan. Kritik dan karya kalian merupakan elemen penting dalam membangun bangsa. Namun, penting bagi kita untuk menyuarakan suara kita dengan benar. Maka dari itu, pengetahuan tentang hukum itu penting. Saya yakin aspirasi kita akan didengarkan dan kita akan membawa perubahan asalkan mengikuti aturan yang berlaku. Dengan mengerti hukum, kita bisa memanfaatkan ruang yang ada untuk menyampaikan aspirasi kaum muda di masa yang modern ini. Anak muda harus melek hukum. Seperti warna dengan spektrum yang berbeda-beda, manusia tercipta dengan keragaman untuk mewarnai dunia.
Tidak ada jarak dan perbedaan antara kita dan mereka. Teman-teman disabilitas sama loh dengan kita. Butuh akses ke pendidikan tinggi, lapangan pekerjaan, fasilitas, dan pelayanan publik. Namun nyatanya, menjadi masyarakat mandiri dan sejahtera masih menjadi tantangan besar bagi mereka. Aksesibilitas dan fasilitas yang belum memadai, sistem ketenagakerjaan yang belum siap mengakomodir mereka untuk bekerja, hingga stigma negatif yang masih melekat pada mereka. Selama saya berpartisipasi dalam pendidikan bagi difabel di salah satu lembaga di Bandung, saya menemui banyak sekali talenta dan potensi dalam teman-teman ini. Yang perlu kita lakukan adalah bersama-sama mengasah, mengembangkan, dan memberi mereka kesempatan untuk menjadi gemilang. Sehingga inklusivitas di Indonesia bukan hanya terucap, namun juga terwujudkan dengan akses agar mereka dapat berkarya dan mandiri, dan juga memberi bagi bangsa ini.